Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullah wa la taufiqi wa amtinanih. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa syahadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwanih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haulal arba'. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dan kita lanjutkan kajian kita menuntaskan pembahasan tafsir ringkas Quran surah Al-Hasyr. Di pertemuan kemarin kita sudah sampai ke ayat yang ke-9 di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-8 memuji sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin. Di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala memuji sahabat-sahabat Ansor gitu ya. Tapi kita review sekilas dulu dari apa yang telah kita sampaikan. Mulai dari ayat yang ke-7 ada beberapa poin yang saya rasa belum saya sampaikan. Di akhir ayat ke-7 di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala sempat berkata, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasulullah SAW berikan kepada kalian maka terimalah, dan apa yang beliau larang maka berhentilah. Secara khusus ayat ini memang kaitannya dengan fai, harta dari peperangan yang khusus dimiliki oleh Nabi. Nabi berhak memberikannya kepada siapapun, kalian tidak boleh protes. Itu makna khususnya. Tetapi karena berlaku kaidah tafsir al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, pelajaran itu bukan dengan khususnya sebab tapi karena keumuman lafal, maka ayat ini atau kalimat ini dipahami oleh para ulama. Ayat ini menjadi patokan bagaimana kita beriman. Kita itu beriman jika segala sesuatu yang dari Nabi kita amalkan dan segala sesuatu yang dilarang oleh Nabi kemudian kita tinggalkan. Makanya ada sebuah kisah. Suatu ketika di zaman Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada orang yang sedang ihram tapi kemudian ditutup lagi dengan pakaian biasa. Orang sedang ihram kan nggak boleh pakai pakaian tambahan, tapi dia sengaja memakainya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menegur laki-laki itu dengan mengatakan, lepaskanlah pakaian ini dan ini. Kemudian laki-laki itu berkata, emang dalilnya mana? Dalil yang menunjukkan saya tidak boleh memakai pakaian tambahan selain pakaian ihram. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengutip ayat Allah di dalam ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang datang dari Rasul maka terimalah, dan apa yang beliau larang maka berhentilah. Maksudnya kalau kalian mau melaksanakan umroh dan haji yang sebenarnya, tilulah Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah memakai pakaian tambahan kecuali pakaian ihram. Demikian juga ketika Imam Syafi'i pernah ditanya, apa hukumnya membunuh tawon ketika sedang ihram? Kemudian Imam Syafi'i mengutip sebuah hadis dan mengutip sebuah ayat. Adapun hadis yang kutip oleh Imam Syafi'i adalah iktadu alladaini min ba'di Abi Bakar wa Umar. Ikutilah dua orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian Imam Syafi'i mengutip perkataan Allah di dalam ayat ini, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang datang dari Rasul maka
lakukanlah, dan apa yang beliau larang maka berhentilah. Maksudnya Rasulullah pernah memerintahkan, setelah aku nanti meninggal, ikutilah Abu Bakar dan Umar. Dan Umar itu pernah memberikan larangan, memberikan pembolehan membunuh tawon ketika sedang ihram. Sehingga meskipun larangannya tidak terdapat di dalam Al-Quran, tidak terdapat di dalam hadis, hanya terdapat dari pembolehan dari Umar bin Khattab, maka membunuh tawon ketika sedang ihram itu diperbolehkan karena ada dalil dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di ayat ke-8 Allah puji orang-orang muhajirin dengan 4 perkara. Yang pertama, orang muhajirin itu mampu meninggalkan rumah dan harta mereka. Yang kedua, tujuan mereka hijrah itu adalah untuk mendapatkan karunia dan keridhaan dari Allah. Yang ketiga, mereka senantiasa membela agama Allah dan Rasulnya. Dan yang keempat, keimanan mereka itu diakui benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mungkin bisa mengaku beriman, tapi yang imannya sudah diakui iman yang benar, di antaranya adalah orang-orang muhajirin. Kemudian di ayat yang ke-9 Allah memuji sikap orang-orang Ansor yang ketika Rasulullah memberikan sedikit harta beliau dari Faik, mereka tidak dapat, mereka tidak ada perasaan iri, mereka tidak ada perasaan dengki, mereka tidak ada timbul protes, sama-sama ikut perang Bani Nadir kok yang diberikan hanya muhajirin, kami Ansor kok tidak diberi. Allah puji sikap mereka. Bahkan mereka lebih mengutamakan orang lain daripada mereka sendiri. Dan di pertemuan kemarin saya membawakan 2 kisah yang menunjukkan betapa para sahabat memberikan teladan dalam mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Yang pertama, kisah yang kaitannya dengan hijrah, yaitu kisah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, aku itu orang yang paling kaya di kalangan Ansor. Mintalah harta dariku, maka akan kubagi 2, separuhnya untukmu. Dan aku punya 4 orang istri, lihatlah mana yang kamu suka, nanti kuceraikan, setelah masa iddahnya selesai nanti kamu bisa menikahi. Tetapi Abdurrahman bin Auf ternyata menolak tawaran tersebut. Abdurrahman bin Auf adalah laki-laki yang berwibawa, laki-laki yang memiliki harga diri yang tinggi. Dia kemudian mengatakan, terima kasih atas tawarannya, tunjukkan saja jalan ke pasar Madinah. Saya ini dulu di Mekah pedagang, saya ingin dagang di kota ini, dan doakan moga-moga perdagangan saya berkah. Dan kalau nanti berkah, saya bisa beli rumah sendiri dengan uang saya, dan saya bisa memilih istri sendiri berdasarkan pilihan saya. Itu menunjukkan Sa'ad bin Rabi' mengutamakan orang lain daripada dirinya. Dan kisah kedua yaitu kisah Abu Thalhah yang menjamu tamunya meskipun dirinya dan istrinya serta anak-anaknya itu lebih berhak untuk memakan makanan yang dia miliki. Tetapi karena dia teriming-iming dengan perkataan Rasulullah, barang siapa yang mampu menjamu laki-laki ini, maka Allah akan merahmatinya. Dia rela untuk menahan lapar, istrinya juga rela menahan lapar, serta anak-anaknya dalam tanda kutip dikorbankan untuk malam itu tidak makan dulu, demi memberikan suguhan kepada tamu Rasulullah SAW yang kemudian diajak ke rumahnya Abu Thalhah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim. Adapun orang-orang yang datang telah mereka, yaquluna, mereka berkata, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami
dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam masalah keimanan. Dan jangan jadikan di hati kami rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Kemudian selain Allah memuji Muhajirin, selain Allah memuji Ansar, Allah kemudian juga memuji orang-orang yang setelah mereka. Kita bisa termasuk di dalam ayat ini. Dengan syarat kalau kita berdoa itu doanya sifatnya tidak egois. Kita bukan cuma mendoakan diri kita sendiri, tapi juga mendoakan saudara-saudara kita yang lebih dulu beriman, yang lebih dulu mendahului daripada kita. Suatu ketika di zaman Abdullah bin Umar, ada seorang laki-laki yang berceramah. Dalam ceramahnya itu mencela sahabat-sahabat di kalangan Muhajirin. Kemudian Abdullah bin Umar menghampirinya, kemudian dia berkata, "Apa benar kamu orang yang tadi ketika ceramah bercerita kepada manusia, kemudian kamu menjelek-jelekkan sahabat dari kalangan Muhajirin?" Abdullah bin Umar sendiri termasuk Muhajirin. Kemudian laki-laki ini menjawab, "Ya, setiap manusia pasti punya kekurangan. Apa salahnya saya menyebutkan kekurangan dari Muhajirin?" Kemudian Abdullah bin Umar membacakan kepada laki-laki itu Al-Hasyr ayat yang ke-8. Pujian Allah kepada Muhajirin. Kemudian dia mengatakan ayat ini ditujukan oleh Allah kepada Muhajirin. Kamu Muhajirin bukan? Bukan. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan membaca ayat yang ke-9. Pujian Allah kepada orang Ansar. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan ini yang dimaksud adalah orang Ansar. Kamu orang Ansar bukan? Bukan. Kemudian Abdullah bin Umar melanjutkan membaca Al-Hasyr ayat yang ke-10. Mereka bukan Muhajirin, bukan Ansar, tapi orang-orang beriman setelah Muhajirin dan Ansar. Kemudian Abdullah bin Umar tanya, "Kamu termasuk golongan ketiga ini enggak?" Laki-laki ini menjawab, "Moga-moga saya termasuk golongan yang ketiga." Maka Abdullah bin Umar kemudian mengatakan, "Enggak mungkin orang bisa menjadi golongan yang ketiga kalau dia mencela Muhajirin dan Ansar." Paham ya? Jadi Allah di dalam surat ini seakan-akan membagi orang beriman itu tiga. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Ansar, yang ketiga yang setelah datang setelah Muhajirin dan Ansar, gitu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang ke-11 yang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang peristiwa perang Bani Nadir. Ayat yang ke-11, ayat ke-12 dan selanjutnya nanti berbicara tentang orang-orang munafik. Alam taro ilal ladina nafaku. Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang munafik? Yaquluna li ikhwanihim, yang mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, alladina kafaru min ahlil kitab, yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Orang munafik berkata kepada orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir. Apa perkataan mereka? La in ruh urjiritum lanahrujanna ma'akum. Seandainya kalian dikeluarkan dari Madinah, nanti kami akan ikut keluar bersama kalian. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan rela untuk mentaati seseorang selamanya. Wa in kutiltum lanansurannakum, dan seandainya kalian diperangi, niscaya kami akan membantu. Wallahu yashhadu innahum lakadibun, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang benar-benar berdusta. Jadi Allah mengingatkan kembali tentang kisah perang Bani Nadir, di mana sempat Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan perwakilan orang munafik menjanjikan memberikan bantuan, tapi ternyata bantuannya tidak
kunjung datang, bantuannya hanya isapan jempol belaka alias janji palsu. Maka Allah mengutip bagaimana orang-orang munafik itu sukanya berbohong. Kemudian Allah melanjutkan perkataan atau mengutip perkataan orang munafik lagi, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum. Seandainya mereka dikeluarkan, yaitu Bani Nadir dikeluarkan dari Madinah, mereka tidak ikut keluar. Wala in kutiru la yansurunahum, dan seandainya orang-orang Bani Nadir diperangi, mereka juga tidak membantu mereka. Wala in nasaruhum la yuwallunal adbar, seandainya mereka pun menolak, paling-paling ujung-ujungnya mereka akan lari, sebagaimana peristiwa dalam perang Uhud. Perang Uhud awalnya jumlah kaum muslimin sempat ada tambahan dari suku-suku orang-orang munafik. Tapi dalam perjalanan menuju medan Uhud, orang-orang munafik kemudian kembali ke Madinah dengan harapan jumlah kaum muslimin berkurang, jumlah tentaranya berkurang, dan potensi Rasulullah kalah atau meninggal itu besar. Dan itu ternyata diulangi kembali ketika mereka menjanjikan janji palsu berupa bantuan kepada Bani Nadir. Ujung-ujungnya mereka nanti lari dari medan pertempuran. Summa la yunsurun, dan mereka kemudian tidak akan mendapatkan pertolongan. Kemudian untuk menggambarkan betapa buruknya hati orang munafik, Allah berkata, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh kalian itu lebih ditakuti di hati-hati mereka dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah. Jadi orang munafik itu lebih takut kepada Rasulullah dan para sahabat dibandingkan ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi penegur kita bersama bahwasanya barang siapa di antara kita yang rasa takutnya kepada manusia itu lebih besar daripada rasa takut kepada Allah, maka hati-hati, jangan-jangan benih-benih kemunafikan itu ada di dalam hati kita. Karena ciri khas orang munafik itu manusia lebih ditakuti daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. La yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw miwara'i judur. Mereka tidak akan memerangi kalian karena hati mereka itu telah bersatu, kecuali mereka berada di dalam kampung yang ada bentengnya atau dari belakang tembok. Ba'suhum bainahum syadid, permusuhan di antara mereka itu benar-benar keras. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, kalian mengira mereka adalah kelompok yang bersatu padahal mereka itu terpecah belah. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun, yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Kemudian Allah menggambarkan di ayat berikutnya tentang kondisi orang-orang kafir yang hatinya tidak pernah bersatu. Jadi sama-sama Yahudi, sebenarnya antara Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah itu sebenarnya juga ada persaingan. Jadi berbicara tentang perpecahan, bukan cuma umat Islam yang terpecah, tapi Yahudi dan Nasrani pun juga terpecah. Bahkan di dalam hadis yang masyhur, Rasulullah SAW berkata, orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan, Yahudi terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di neraka kecuali satu golongan, yaitu golongan yang senantiasa berada pada prinsipku hari ini dan apa yang dipegang oleh sahabat-sahabatku. Ma ana alaihil yaum wa ashabi, mereka yang berpegang teguh kepada ajaranku hari ini dan berpegang teguh kepada ajaran-ajaran para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya
Yahudi, Nasrani atau Islam itu berpotensi untuk berpecah belah. Dan salah satu faktor yang menyebabkan kaum muslimin menang dalam perang Bani Nadir, selain mereka dihinggapi rasa takut, orang-orang Yahudi itu juga hatinya terpecah belah. Jangan disangka orang Israel nanti kalau sudah tenang, kemudian di antara mereka itu kemudian tidak ada perpecahan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu baca berita tentang Israel, di dalam kondisi Israel sendiri juga ada perpecahan. Tidak setiap langkah Netanyahu itu didukung oleh orang Israel, tidak setiap langkah Netanyahu itu didukung oleh rabi-rabi Israel. Bahkan rabi-rabi Israel itu sebenarnya banyak yang takut ketika terjadi perang Gaza. Karena khawatirnya ketika mereka menyerang kaum muslimin dengan kondisi kaum muslimin seakan-akan tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti, itu dalam kitab mereka digambarkan itulah awal dari kekalahan orang Yahudi itu sendiri. Dalam kitab orang Yahudi itu dikatakan kalau kondisi Yahudi itu sudah seakan-akan menang, kaum muslimin yang kalah, maka itulah awal kehancuran dari orang-orang Yahudi. Jadi jangan dikira orang Yahudi Israel itu semuanya hatinya satu, tapi ternyata terpecah belah. Bahkan banyak rabi-rabi Yahudi di luar Israel yang menentang setiap kebijakan yang diambil oleh Netanyahu, gitu ya. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kamasil ladina min qablihim qariba dzaqu wabala amrihim walahum adzabun alim. Mereka itu yaitu orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka adab yang pedih. Ketika Allah menceritakan kekalahan Bani Nadir, Allah kemudian menyamakan kekalahan mereka seperti orang sebelum mereka. Para ulama berbeda pendapat, orang sebelum mereka itu siapa yang kalah. Ada yang berpendapat kalahnya Bani Nadir itu disamakan dengan kekalahannya orang-orang musyrik dalam perang Badar. Dan pendapat yang lain, ini pendapat yang diamini lebih banyak ulama, serta pendapat yang saya ikuti, kekalahan Bani Nadir itu disamakan dengan kekalahan yang dialami suku Yahudi sebelumnya, yaitu Bani Qainuqa. Dulu pernah saya katakan Bani Nadir, Qainuqa, dan Bani Quraidah itu semuanya terusir dari Madinah. Yang nasibnya agak bagusan cuma Bani Nadir, karena diusir masih boleh bawa sedikit harta. Kalau Qainuqa diusir nggak boleh bawa harta. Yang paling apes adalah Bani Quraidah, mereka diusir, yang perempuan dan anak-anak, sedangkan yang laki-laki dihukum mati. Karena pengkhianatan Bani Quraidah itu pengkhianatan terbesar. Nabi sedang dikeroyok oleh banyak musuh yang jumlahnya sekitar 10.000, sedangkan kaum muslimin jumlahnya baru 2.000, tapi sempat-sempatnya Bani Quraidah itu memperkeruh suasana dengan akan bergabung kepada 10.000 pasukan yang menyerang Rasulullah. Maka yang awalnya mereka netral, tiba-tiba akan menjadi bagian dari musuh mereka, menimbulkan kemarahan di Rasulullah, sampai akhirnya Bani Quraidah itu sikap perlakuannya paling beda, paling mengenaskan. Yang laki-laki dihukum bunuh. Suatu ketika, salah seorang istri Rasulullah SAW yang dari keturunan Yahudi, namanya siapa? Istri Rasulullah yang dari kalangan keturunan Yahudi, Sofia, itu tersinggung dengan perkataan Hafsah. Ketika peristiwa perang dengan Bani Quraidah, Hafsah itu kemudian mengatakan atau cemburu kepada Sofia dengan mengatakan dasar anaknya Yahudi. Kemudian Sofia nangis,
Sofiyah mengadu kepada Rasulullah, Rasulullah kemudian menghibur. Kamu itu bukan anaknya Yahudi, tapi kamu itu anaknya Nabi. Sedangkan suamimu adalah Nabi. Maksud dari perkataan Rasulullah kamu itu adalah Nabi adalah karena Bani Nadir atau Yahudi itu ada yang keturunan Nabi Harun. Nah, Sofiyah karena keturunan Nabi Harun dikatakan anaknya Nabi. Dan kamu punya suami yang merupakan seorang Nabi. Artinya Rasulullah menghibur hati Sofiyah, jangan nangis. Tidak layak Hafsah mengatakan kamu sebagai anak Yahudi. Yang layak itu Hafsah mengatakan dirimu adalah anak Nabi yang bersuamikan seorang Nabi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran hubungan antara orang munafik dengan orang-orang kafir. Allah berkata, kama sali syaitani itqala lil insani kfur. Seperti setan yang ketika berkata kepada manusia, kufurlah. Falamma kafara, tatkala manusia itu kemudian kufur, qala inni bari'um minka. Maka setan kemudian berkata, aku berlepas diri darimu. Inni akhafullaha rabbal alamin. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Di dalam kitab-kitab tafsir itu ada sebuah kisah Israiliyat yang para ulama hadis sepakat hadisnya lemah. Tapi anehnya meskipun lemah, tapi banyak ulama yang menceritakan kisah ini karena kisah ini menggambarkan bagaimana jahatnya setan terhadap manusia. Seperti jahatnya orang munafik kepada orang kafir, seperti jahatnya orang munafik kepada orang-orang beriman. Kisah Israiliyat itu bagaimana? Dikisahkan dulu di zaman Bani Israel, ada seorang pemuda yang ahli ibadah yang bisa mengobati orang yang gila. Bukan cuma penyakit biasa, tapi bisa ngibatin orang yang gila. Suatu ketika pemuda ini datangi sebuah keluarga yang memiliki anak gadis gila. Keluarga ini minta tolong agar anak gadisnya ini disembuhkan. Karena pengobatan terhadap orang gila itu butuh waktu yang cukup lama, maka kemudian keluarganya menitipkan gadisnya ini kepada si pemuda dan beberapa bulan lagi akan dijemput. Kemudian si pemuda itu mengiyakan. Tatkala sudah ditinggal oleh keluarganya, datanglah setan yang kemudian menggoda pemuda ini. Kemudian akhirnya karena tergoda oleh bisikan setan, pemuda ini kemudian memperkosa gadis yang gila itu. Karena meskipun gila, konon gadis ini cantik. Diperkosa sampai hamil. Dan ketika sudah hamil, mendekati datangnya keluarga si gadis, kemudian setan datang lagi berkata, wah bahaya ini kalau nanti keluarganya datang, mendapati anak gadisnya belum sembuh malah kamu hamili. Kemudian pemuda itu putus asa, kemudian tanya, lah terus apa yang harus saya lakukan? Udah bunuh saja, kemudian kubur dalam rumah. Kalau nanti keluarganya tanya, katakan dia mati dalam masa pengobatan. Maka akhirnya gadis itu dibunuh, kemudian dikubur dalam rumah, dan tatkala keluarganya datang, keluarganya kaget, mana anak gadis kami? Kemudian pemuda itu ngomong seperti sarannya setan, mohon maaf, anak gadis Anda dalam masa pengobatan itu mati. Kemudian jasadnya saya kubur, dan kuburannya ini, katanya. Kemudian karena memang laki-laki itu terkenal soleh, keluarga si gadis percaya, kemudian pulang. Nah, jahatnya setan adalah dia kemudian menjelma menjadi laki-laki, kemudian di tengah perjalanan itu menemui keluarga gadis ini. Kamu jangan asal percaya ketika pemuda itu mengatakan anak gadismu mati dalam masa pengobatan. Jangan-jangan anak gadismu itu diperkosa, hamil, kemudian dibunuh
Maka ketika mendengar perkataan iblis ini, akhirnya keluarga si gadis kembali lagi ke rumah si pemuda, kemudian minta ditunjukkan kuburannya. Ketika ditunjukkan, digali, dan ternyata benar, perut dari si gadis itu sudah menunjukkan dia itu sedang hamil. Maka keluarganya kemudian marah, kemudian keluarga itu memukuli si pemuda sampai babak belur, kemudian diadukan kepada penguasa, di penjara. Jahatnya setan kemudian dia datang lagi ke dalam penjara, kemudian mengatakan, kalau kamu pengen bebas, saya bisa membebaskan kamu dengan satu syarat, ukfur, seperti dalam ayat ini, kufurlah kamu kepada Allah. Nanti kalau kamu mau meninggalkan Islam, kamu kufur, nanti aku akan menggoda atau membujuk penguasa supaya memerintahkan sipir membebaskan kamu dari penjara. Maka karena teriming-iming pengen bebas, akhirnya pemuda itu murtad, menuruti kemauan si iblis. Kemudian ternyata iblis tidak memenuhi janjinya. Iblis tidak mendatangi penguasa untuk nanti memerintahkan si sipir membebaskan si pemuda, dan akhirnya si pemuda itu malah mendapatkan hukuman mati dan dia mati dalam keadaan kufur. Kisah ini meskipun sanadnya lemah, tapi sekali lagi banyak para ulama yang sering mengkisahkan, karena ini menunjukkan setan itu senantiasa berusaha untuk menjerumuskan manusia. Iya. Kalau dalam bahasa Jawa, menjerumuskan itu apa? Wah, gitu ya. Pakar bahasa Jawanya gitu ya. Jomprongke gitu ya. Pingin orang celaka tapi dia nggak pingin celaka. Saya SD itu pernah ingat ya. Suatu ketika kami melihat sungai yang besar, airnya banyak. Kemudian teman-teman saya itu ternyata ngerjain saya, yuk renang yuk gitu ya. Kemudian kita berhenti, saya setuju untuk renang. Sama-sama sudah buka baju, masih SD ya. Kemudian sama-sama pengen lompat, ternyata ketika 1, 2, 3 yang lompat cuma saya. Teman-teman saya nggak lompat. Kemudian ketika saya nyemplung, saya ketawain, kemudian ditinggal. Nah, kalau saya ingat-ingat peristiwa itu, teman-teman saya kayak iblis. Menjerumuskan gitu ya. Ngajak renang, ya renang cuma saya, habis itu ditinggal gitu ya. Jadi dahsyat ya, tipu daya iblis, bukan cuma kepada si pemuda, tapi kepada keluarga si gadis juga diceritakan aibnya. Bahkan ketika pemuda di penjara pun dia masih juga sempat menggoda dan tidak ingin si pemuda ini kemudian kembali kepada kesolehannya. Waliyatubillah. Jadi kalau Allah memperumpamakan setan dengan manusia di ayat ini, setannya itu siapa? Orang munafik. Manusia yang tergoda oleh bisikan setan itu Yahudinya. Jadi hubungan antara orang munafik dengan orang Yahudi itu seperti hubungan antara setan dengan manusia yang tergoda oleh godaan setan. Allah kemudian menginformasikan fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha, dan sesungguhnya akibat yang akan mereka tanggung di neraka nanti adalah dimasukkan ke neraka abadi selamanya. Wadzalika jazaa'udz dzalimin, dan demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Mau orang-orang munafik maupun orang-orang kafir, nanti Allah janjikan dimasukkan ke dalam neraka kekal abadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat masa lalu untuk masa depan. Kalau dilihat dari konteksnya, secara khusus ayat ini berbicara kepada para sahabat. Wahai sahabat, ambillah pelajaran dari kisah-kisah masa lalu agar kalian bisa
menentukan langkah yang pasti, langkah yang benar di masa depan. Kalau bicara khususnya, ayat ini memang berbicara nasihat Allah kepada para sahabat. Tapi kembali lagi, Al-Quran itu tidak dikhususkan kepada sahabat saja, tapi seluruh manusia. Sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan ayat ini adalah perintah untuk muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Setiap orang itu wajib mengoreksi kesalahan-kesalahan di masa lalu agar di masa depan tidak jatuh di kesalahan yang sama. Dan kata ligot secara bahasa itu untuk besok. Tetapi yang dimaksud untuk besok itu apa? Hari kiamat. Jadi kita itu diperintahkan untuk introspeksi diri, menyesali perbuatan salah yang pernah kita lakukan, mengambil pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang ada supaya di masa depan kita tidak mengulang kesalahan yang sama, supaya di masa depan yang kita lakukan adalah perbuatan baik dan benar, agar nanti bisa kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Kemudian Allah mengulang wattaqullah. Di awal ada perintah ittaqullah, di tengah Allah ulangi lagi ittaqullah. Kenapa diulang 2 kali? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan litakkid, sebagai penekanan. Dulu pernah saya sampaikan, gaya bahasa orang Arab itu kalau menekankan salah satunya adalah dengan diulang. Misalnya ketika saya punya tamu, sudah saya suguhi dengan minuman, supaya saya menekankan minumlah, saya akan mengatakan tolong diminum, silahkan diminum, silahkan diminum. Saya ulang berkali-kali. Saya ulang berkali-kali itu untuk menunjukkan minumannya jangan sampai nggak diminum. Penekanan fungsinya. Sedangkan yang kedua, ada pendapat bahwasanya diulang 2 kali karena ketakwaan itu kan 2 hal. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah takwa yang pertama adalah optimalkan dalam melaksanakan perintah Allah, dan perintah takwa yang kedua adalah optimalkan juga dalam menjauhi segala larangan Allah. Kemudian Allah berkata, wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Kata para ulama, ayat ini ditujukan kepada orang yang sudah bergelimang dengan dosa. Dosanya sudah banyak, dosanya sering, dan dosanya itu sudah sampai dosa-dosa besar. Yang kalau orang sudah kondisinya seperti ini, maka berpotensi lupa kepada Allah. Gara-gara dosa, betapa banyak di antara kita yang akhirnya ketika beribadah itu malas-malesan. Orang itu malas beribadah bukan karena energinya, tapi karena dosa yang belum dia sesali, dosa yang masih dijalani, dosa yang belum dia bertobat kepada Allah. Kemudian Allah berkata, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itulah orang-orang yang sukses atau beruntung. Ada pertanyaan, kenapa di ayat yang ke-20 ini Allah mendahulukan penduduk neraka dulu, baru penduduk surga? Meskipun ujung-ujungnya Allah memuji penduduk surga. Jawabannya adalah karena ayat-ayat sebelumnya itu bicara tentang orang munafik dan orang kafir, yang mereka pasti masuk neraka, maka Allah ceritakan dulu di dalam kalimat ini. Dan orang yang tidak menjadi munafik, tidak menjadi kafir alias beriman, maka itulah yang kemudian berhak dimasukkan ke dalam surga. Kemudian Allah menceritakan tentang kedahsyatan Al-Quran. Allah berkata,
lau anzalna hadal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, kamu akan melihat gunung itu tunduk kemudian terpecah belah karena takut kepada Allah. Watil kal amsalu nadribuha linnas. Demikianlah perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka itu menjadi orang-orang yang berpikir. Kata para ulama, ayat ini menjelaskan tentang kedahsyatan Al-Quran sebagai penasehat. Sampai-sampai kalau Al-Quran itu memberikan nasihat, gunung yang begitu keras dan kokoh saja bisa hancur, apalagi cuma hati manusia. Tapi kalau manusia itu memang sudah ditutup hatinya dari Al-Quran, yang salah satu indikasi orang itu ditutup hatinya dari Al-Quran adalah meninggalkan kebiasaan membaca Al-Quran, maka meskipun Al-Quran begitu dahsyat, tapi kalau Allah sudah memberikan penutup, ya penasihat yang dahsyat ini tidak akan memberikan apa-apa selama tutup yang Allah berikan kepada hamba ini belum diangkat. Jadi ibarat meskipun kalian hidup di zaman Nabi, belum tentu jadi sahabat. Karena kan banyak perkataan, wah enaknya jadi sahabat, karena mereka itu dipuji oleh Allah dan Rasulullah karena hidup di zaman Nabi. Jawaban kita adalah, kalau kamu hidup di zaman Nabi, belum tentu jadi sahabat. Bisa jadi kemudian jadi orang kafirnya. Jadi yang menentukan itu bukan masanya, tapi yang menentukan itu ada sikapnya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup surat ini dengan 3 ayat. Yang 3 ayat ini terdapat beberapa nama-nama Allah. Terkait dengan nama-nama Allah, ada beberapa kaidah yang harus kita pahami. Yang pertama kaitannya dengan nama Allah. Bapak Ibu perlu ingat, kaidah pertama, nama-nama Allah itu semuanya husna. Tidak ada satupun nama Allah yang tidak husna. Seluruh nama Allah itu baik, tidak ada satupun nama Allah yang tidak baik. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Saya ulangi, nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Kalau Bapak dan Ibu punya keyakinan Allah itu punya 99 nama, saya katakan kurang tepat. 99 nama Allah itu yang ada di dalam Al-Quran. Karena ada nama Allah yang ada di dalam hadis tapi tidak ada di dalam Al-Quran. Berarti nama Allah itu lebih dari 99. Kaidah yang kedua, nama Allah tidak dibatasi pada bilangan tertentu. Kemudian yang ketiga, kaidahnya, nama Allah itu ditentukan dengan dalil nakli, bukan akal atau perasaan. Nama Allah itu ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis, tidak boleh dengan akal maupun perasaan. Sehingga saya dulu pernah mengatakan, Bapak Ibu yang bisa nyebut nama Allah, tapi kalau berdoa kok nyebutnya Gusti dan Pangeran, itu salah. Paham ya? Saya ulangi, Bapak Ibu yang lisannya masih bisa nyebut nama Allah, tapi kalau berdoa kok tidak nyebut nama Allah, yang disebut Gusti dan Pangeran, itu salah. Karena Gusti dan Pangeran itu bukan nama Allah. Tidak ada ayat dalam Al-Quran yang mengatakan Gusti dan Pangeran nama Allah. Tidak ada hadis yang mengatakan Gusti dan Pangeran itu nama Allah. Tapi kalau Gusti dan Pangeran itu sarana untuk memahamkan Allah itu siapa, maka boleh. Paham ya? Meyakini Allah punya nama Gusti dan Pangeran itu salah. Tapi kalau memahami selama pemahamannya masih terbatas,
Allah itu dia pahami Gusti dan Pangeran, cuma pemahaman, boleh. Paham ya? Kadang-kadang terhadap orang Jawa disebut Tuhan nggak paham. Allah itu siapa? Tuhan. Dia nggak paham. Apalagi dikatakan Allah itu Rabb, makin nggak paham. Tapi kalau dikatakan Allah itu Gusti, Allah itu Pangeran, paham, nggak apa-apa. Tapi kalau sampai dalam berdoa nama Gusti dan Pangeran menggantikan nama Allah yang asli, tidak boleh. Bahkan kalau dengan sengaja malah berdosa. Karena nama Allah itu tidak boleh ditetapkan dengan akal dan perasaan. Paham ya? Kemudian yang keempat kaidahnya, nama-nama Allah itu menunjukkan zat dan sifatnya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, sifatnya berarti apa? Rahmah. Nama Allah Al-Aziz, sifatnya Al-Iz atau Al-Izzah. Nama Allah Al-Hakim, Al-Hakam, itu sifatnya apa? Al-Hikmah, gitu ya. Jadi setiap nama Allah itu menunjukkan zatnya dan sifatnya. Kalau saya boleh ilustrasikan, nama dan sifat Allah itu seperti komputer. Nama Allah itu adalah komputer. Untuk bisa memahami komputer, kita sebutkan perangkat-perangkatnya. Di dalam komputer itu ada CPU. Di dalam komputer itu ada motherboard. Di dalam komputer ada sound card. Di dalam komputer ada VGA. Di dalam komputer ada RAM. Di dalam komputer ada keyboard, ada monitor dan sebagainya. Kesemuanya ini menunjukkan piranti yang satu, namanya komputer. Kita paham Allah itu siapa dari nama yang menunjukkan sifatnya. Paham ya? Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sisa waktu jika ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mengulaskan atas pencerahan aksi singkat surat 59. Dari pikiran besar tadi ada 3 golongan Aufi, Ansor, Muhajirin dan Riyas kita. Terus yang kedua itu juga ada bercerita tentang orang munafik. Kita di dalam Islam mengatakan orang munafik itu tentu banyak orang yang ada Islam, tapi mungkin perilakunya tidak sesuai dengan Islam. Nah, kalau kafir tentunya bukan orang Islam, tetapi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik ini saat ini itu banyak orang Islam, orang kafir. Yahudi pada masa lalu apakah juga ada yang Islam sebagai dalam Yang pertama, keberadaan orang munafik di zaman Nabi itu baru ada ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah. Di Mekah tuh nggak ada orang munafik. Kenapa? Karena kondisi orang kafir dan musyrik itu lebih banyak, lebih kuat. Sehingga orang nggak perlu pura-pura jadi orang Islam untuk mengelabui orang Islam. Sedangkan di Madinah kondisinya berbeda. Rasulullah kemudian menjadi penguasanya, Rasulullah menjadi pemimpinnya, sehingga yang tidak berani berkonfrontasi langsung dengan Nabi, akhirnya pura-pura menjadi orang munafik. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sebenarnya agamanya bukan Islam. Tapi kalau memerangi Nabi Muhammad sendiri takut, karena Rasulullah kemudian lebih mendapatkan perhatian orang Madinah dibandingkan dirinya. Bahkan
kemunafikannya ditunjukkan dia bersyahadat di depan Nabi, sholat berjamaahnya di belakang Nabi. Jadi orang munafik itu identik memang pura-pura jadi orang Islam. Dan kita temukan juga di negara kita banyak orang-orang munafik. Tapi karena kapasitas kita yang terbatas, kapasitas kita yang kemudian kalau kita katakan munafik, nanti malah aparat berpihak kepada dia, tidak berpihak kepada kita. Ya sudah, antara kita saja yang mengatakan dia itu munafik, sedangkan secara terang-terangan mungkin kita belum berani mengatakannya. Harus kita akui banyak orang munafik. Ya setidaknya orang munafik itu terindikasi dari perkataan dan perbuatan. Di kalangan Yahudi Madinah juga ada orang munafik. Di kalangan Nasrani Madinah itu juga ada orang munafik. Jadi di Madinah itu agamanya kompleks. Islam ada, Yahudi ada, Nasrani ada, yang masih musyrik pun ada, menyembah berhala. Tapi dari segi komposisinya Islam, Yahudi, Nasrani pengikutnya banyak, tapi kalau yang musyrik tinggal sedikit. Dan musyrik ini juga nanti ada yang jadi orang munafik. Karena Abdullah bin Ubay bin Salul itu menghimpun kekuatan, nggak bisa dengan modal kesamaan agama. Dia backgroundnya bukan orang Yahudi, dia backgroundnya bukan orang Nasrani, tapi backgroundnya orang musyrik. Kalau ngandalin orang munafik cuma dari sukunya saja, dia kalah jumlah. Biar tambah banyak orang, dia merekrut orang munafik dari kalangan Yahudi, orang munafik dari kalangan Nasrani. Jadi dimanapun dan kapanpun orang munafik itu pasti pura-pura sama jaketnya dengan kita, tapi sebenarnya dia pakai pakaian yang berbeda dengan kita. Tugas kita hanya mewaspadai, dan kita diperbolehkan mengatakan orang itu munafik dari segi kemunafikan agama. Adapun kalau yang dikatakan atau dilarang dalam undang-undang itu kalau kaitannya dengan kemunafikan dalam istilah negara, mata-mata. Kalau dalam istilah negara, mata-mata itu dikatakan munafik, baru kena pasal. Tapi kalau dalam Islam sebenarnya kita itu boleh mengatakan orang itu munafik karena dia melakukan pelanggaran dalam agama. Tapi pintarnya orang munafik ini sebenarnya istilah agama dibawa ke ranah dunia, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, orang memakai mobil palsu itu dilarang. Tapi bagaimana kalau orang itu memakai kaki palsu, palsu, gigi palsu? Iya. Ya. Masih dilarang. Tadi ada satu kisah yang lupa saya sampaikan ya, terkait dengan wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahu anhu fantahu. Saya tak cerita dulu. Di masa Abdullah bin Mas'ud ada seorang perempuan yang protes kepada Abdullah bin Mas'ud karena Abdullah bin Mas'ud itu kalau ketemu perempuan sering menasihati, Allah melaknat perempuan yang nyambung rambut, yang mencukur alis, dan merenggangkan gigi. Di zaman dulu perempuan supaya terlihat cantik rambutnya disambung, supaya cantik alisnya kalau tebal kemudian ditipiskan dengan dikerok, dan supaya cantik giginya rapat itu agak direnggangkan. Jadi standar cantik Arab zaman dulu itu giginya bukan rapat, tapi malah yang agak renggang-renggang. Ketika mendengar Abdullah bin Mas'ud sering menasihati perempuan dengan kalimat seperti itu, kemudian ada seorang perempuan datang. Kamu berulang-ulang mengatakan Allah melaknat perempuan yang melakukan perbuatan itu. Dasarnya apa?
Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengutip Al-Hasyr ayat yang ke-7. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma lakum anhu fantahu. Dalilnya adalah itu. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, la'anallahu, Allah melaknat 3 perempuan tadi. Nah, berkaitan dengan rambut, yang dilarang itu adalah perempuan kalau menyambung rambutnya. Contohnya misalnya apa? Gelungan, pakai konde, itu termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga gadis-gadis zaman sekarang itu ada sejumlah rambut yang dimasukkan supaya terkesan rambutnya itu panjang. Sebenarnya rambutnya cuma segini, tapi kemudian ada hiasan rambut tidak sebanyak wig, cuma sebaris yang kalau dimasukkan disisipkan ke dalam rambutnya kelihatannya panjang. Nggak sampai wig, itu cuma sebaris Pak, sebaris. Ketika disisipkan seakan-akan rambutnya panjang. Kalau konteks kekinian. Nah, perempuan yang ditutup auratnya saja, kalau dia melakukan sambung rambut ternyata berdosa. Nah, kaitannya dengan wig, para ulama ada yang memperbolehkan, ada juga yang tidak. Kalau dia malu karena kebotakannya, maka boleh pakai wig tapi yang tidak menimbulkan kesan mewah atau ngikutin tren. Ada orang yang malu dengan rambutnya karena botak, gundul, atau tumbuhnya tidak rata rambutnya. Kemudian sebagian ulama memfatwakan boleh tapi wig yang biasa. Tapi kalau sudah wig yang dianeh-aneh, disemir, kemudian ada wig yang model Naruto gitu ya, yang modelnya ada ikat kepalanya juga, maka itu tidak boleh. Paham ya? Tapi umumnya wig itu diperbolehkan kalau ada sebab khususnya, tapi tidak boleh kalau untuk tujuannya pamer. Kita laki-laki nggak boleh pakai wig kalau tujuannya pamer, menipu orang sebenarnya kita ini sudah tua karena pakai wig dikira masih muda, itu nggak boleh. Adapun tentang kaki palsu, tangan palsu dan sebagainya, maka para ulama juga mengaitkan kalau ada maslahatnya boleh, tapi kalau tujuannya sudah bagus diperbagus nggak boleh. Dari para ulama adalah salah seorang sahabat itu pernah dalam peperangan hidungnya tertebas, batang hidungnya ini tertebas. Kemudian Rasulullah SAW menyarankan kepada sahabat yang pengrajin logam, tolong buatkan dia hidung palsu. Kemudian dibuatkan hidung palsu yang terbuat dari emas. Maka sahabat ini kemudian menggunakan hidung palsu yang terbuat dari emas. Itu boleh. Para ulama juga memperbolehkan pakai kawat gigi, operasi gigi kalau tujuannya adalah kalau tidak dioperasi, tidak pakai kawat, timbul madorot. Mohon maaf, teman saya itu pakai kawat karena giginya tidak rata. Setiap kali makan, mohon maaf, sisa makanan tuh nyelip. Dilihat nggak enak. Karena dia punya alasan, dia tidak bertujuan untuk pamer. Sebelumnya kondisinya rusak, diperbaiki, boleh. Tapi kalau sudah bagus, dibagusin lagi, tujuannya untuk pamer, maka tidak boleh. Ya. Adapun kaki palsu, ya jarang orang pamer karena kaki palsu. Biasanya ya karena udah nggak punya kaki gitu ya, biar bisa beraktivitas seperti biasa punya kaki palsu gitu ya. Yang dipermasalahkan dari kaki palsu nanti adalah bagus-bagusan. Ya. Tangan palsu bagus-bagusan. Pakai yang seperti ini saja sudah cukup, dia kemudian nyari yang lebih mahal. Nah itu permasalahannya bukan pada kaki palsu dan tangan palsunya, tapi permasalahannya adalah dari segi takdirnya, boros-borosan uang gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya kalau ada tujuan dan maslahatnya boleh, tapi kalau tujuannya untuk pamer nggak boleh. Karena saya punya sepupu, mohon maaf, dia itu pakai kawat gigi tujuannya pamer.
dia pas giginya sebelumnya itu udah rapi, tapi sengaja pakai kawat gigi supaya kelihatan kayak orang kaya. Kemudian dia pesan behel yang warnanya ungu. Di setiap behelnya itu ditanami mutiara, berlian. Nah, kalau sudah yang seperti itu tujuannya pamer, tentu saja berdosa, gitu ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau dalam rongosnya itu menimbulkan madorot, misalnya yang pertama, kalaupun tidak membuat makanan tersisip di sela-sela gigi, orang merongos itu berpotensi kalau tidur ngorok menimbulkan madorot. Ngorok terus menerus itu berpotensi menimbulkan sakit jantung, maka boleh dia merapikan giginya, gitu ya. Tapi utamakan yang sederhana saja, dikawat. Tapi kalau dokter mengatakan ini harus ada yang dilepas, dicabut supaya giginya bisa didorong ke belakang, selama itu maslahat untuk kesehatan, tidak menimbulkan sifat riya, pamer dan sebagainya, boleh. Tapi kalau kasusnya pesek jadi mancung, nggak boleh. Ya. Tapi kalau alasannya mohon maaf kayak Michael Jackson. Michael Jackson itu kan hidungnya membusuk. Jadi hidungnya itu nggak lurus. Kemudian dioperasi, boleh. Karena dia sebelumnya kena penyakit. Wallahu a'lam bishawab. Barusan bapak-bapak nggak ada? Oke. Tip ya tergantung kondisinya. Yang pertama kalau kaitannya dengan doa khotibul jum'ah, ketika khotibul jum'ahnya mengangkat tangan seperti ini, maka lebih utamanya para jamaah itu tidak perlu mengangkat tangan, cukup dengan amin secara lisan. Tetapi sebagian ulama ada juga yang memperbolehkan sambil mengangkat tangan. Lebih utamanya nggak mengangkat tangan, tapi kalau mengangkat tangan pun tidak masalah. Kemudian yang kedua, kalau berdoanya itu memang identik ngangkat tangan seperti kunut, ya. Kalau imamnya ngangkat tangan, kita ngaminnya juga dengan mengangkat tangan. Kemudian kalau peristiwa mendoakan dalam komunikasi biasa, misalnya Pak Margono masih sakit, saya kemudian moga-moga cepat sembuh. Ini cuma obrolan, tapi dalam obrolan itu ada doa. Pak Margono tidak perlu mengangkat tangan. Ya, cukup dengan tidak mengangkat tangan, kemudian amin dengan doa. Jadi tergantung kondisinya, Pak. Ada kondisi makmum tuh harus mengangkat tangan seperti kunut, seperti kalau gini tidak ada tuntunannya. Rasulullah itu gini, ya, mengumpulkan kedua tangan dalam keadaan yang dalam menghadap ke atas. Hatwa mankibaihi au a'la, sejajar dengan kedua bahu beliau atau semakin ke atas. Yang semakin ke atas ini ketika istisqa, doa minta hujan. Bahkan diriwayatkan saking tingginya Nabi mengangkat tangan untuk berdoa sampai terlihat betapa putihnya dua ketiak beliau, ya, karena saking tingginya dengan tangan. Tapi kalau bukan istisqa, Nabi agak rendah. Ketika misalnya kita berdoa biasa, itu agak tinggi. Saya tidak menyarankan gini, apalagi mohon maaf, kedua telapak tangan diletakkan di atas dua kemaluan. Itu banyak ketika khutbah Jumat, ya, ngamim ini aja malas, Pak. Sampai tangan aja nggak kuat diangkat lebih atas, gitu ya. Menurut saya salah kalau gini atau diletakkan di atas kemaluan, kecuali ada sebab, mungkin apa? Ya agak ke atas. Ya boleh agak gini, tapi jangan dirapatkan. Rasulullah menghadapkan ke atas, ya.
bagian dalam ini diangkat ke atas. Ya tidak harus gini, yang penting masih ada isyarat ke atas lah. Tapi kalau gini kan sudah isyarat menutup. Wallahu a'lam. Baik, demikian. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.